Halo semuanya, yuk kita bahas lagi soal-soal kompetensi teknis P3K Guru BK. Nomor 1. Tina menceritakan masalahnya kepada guru BK bahwa ia telah diperkosa oleh ayah tirinya. Ibu Tina menderita sakit jantung dan stroke. Tina merasa tertekan dan sangat marah. Tina menaruh harapan banyak kepada guru BK agar bisa membantunya dalam masalah ini. Karena Tina takut ayahnya akan melakukan pemerkosaan berulang kali. Apa yang dilakukan Anda sebagai guru BK? A. Langsung mereferal pada Komnas Perlindungan Anak dan Wanita. B. Memberikan konseling individu dan menerapkan teknik konseling assertive training. C. Melaporkan kepada kepala sekolah dan meminta untuk dikonferensi kasuskan. D. Meminta peserta didik untuk sementara ini tinggal dengan neneknya untuk menenangkan diri. E. Melakukan konseling individu dan layanan advokasi pada konseli. Kalau menurut aku jawabannya ada di option E, yaitu melakukan konseling individu dan layanan advokasi pada konseli. Karena di sini kejadiannya itu adalah konseli sangat mengharapkan bantuan dari konselor. Jadi dengan cara memberikan layanan responsif berupa konseling individu itu akan membantu konseli memberdayakan konseli, dan selanjutnya akan diberikan layanan advokasi untuk melindungi hak-hak dari konseli kita sendiri. Selain itu, di sini juga dengan layanan advokasi kita bisa meminta bantuan pada Komnas Perlindungan Anak dan Wanita. Nomor 2. Bu Nur sebagai satu-satunya guru BK di SMP Karya Bangsa. Beliau merasa risau karena kurang maksimal dalam pemberian layanan BK. Peserta didik kurang memahami informasi yang disampaikan oleh Bu Nur pada bimbingan klasikal, karena Bu Nur hanya menjelaskan dengan metode ceramah. Bu Nur ingin melakukan penelitian dengan jenis penelitian A. R&D, B. Studi kasus, C. PTBK, D. Kuantitatif, E. Kualitatif. Kalau menurut aku ini jawabannya ada di option C. PTBK atau penelitian tindakan bimbingan dan konseling, karena PTBK ini berawal dari masalah yang dialami langsung oleh guru BK, di mana adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang terjadi. Nah, Bu Nur ini merasa risau karena adanya perbedaan dengan apa yang diharapkan berbeda dengan apa yang terjadi. Bu Nur mengharapkan peserta didiknya itu bisa paham dari materi bimbingan klasikal yang disampaikannya. Tapi pada kenyataannya peserta didik kurang memahami. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian PTBK ini, di mana PTBK ini menggunakan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga nanti bisa dilakukan oleh Bu Nur misalnya dengan metode diskusi atau sosiodrama gitu kan. Nah, setelah dilakukan oleh Bu Nur, dilihat keefektifannya karena PTBK ini ada 4 langkah, yaitu dengan perencanaan, kemudian selanjutnya itu pelaksanaan, kemudian ada observasi dan refleksi. Nah, di refleksi ini nanti Bu Nur melihat seperti apa keefektifan dari metode tersebut, metode pembelajaran tersebut. Apabila masih ada kekurangan, maka diperbaikilah kekurangan tersebut dan diulang kembali pada siklus berikutnya, yaitu siklus kedua sampai ada peningkatan. Boleh lebih dari 2 siklus sampai menemukan kepuasan dari penelitian tersebut. Dan tentunya tujuannya adalah bisa membuat peserta didik itu lebih bisa memahami materi yang disampaikan pada bimbingan klasikal. Kita lanjut ke nomor 3. Peserta didik yang memiliki masalah keluarga sebanyak 15%. Peserta didik yang bingung dengan arah pilihan karir 30%.
5% dari peserta didik itu memiliki masalah sosial dengan teman sebaya. Sedangkan sisanya adalah peserta didik yang malas belajar. Komponen layanan yang cocok diberikan kepada peserta didik: A. Memberikan layanan perencanaan individual untuk seluruh peserta didik. B. Memberikan layanan responsif berupa konseling individual. C. Membagikan leaflet pada peserta didik sebagai sarana informasi. D. Memberikan layanan dasar dengan tema belajar efektif sehari-hari. E. Memberikan bimbingan kelompok dengan topik atasi malas belajar. Jawabannya adalah ada di option D. Kenapa D? Karena di sini kata kuncinya yang ditanya adalah komponen layanan yang cocok. Kalau komponen itu ada layanan dasar, layanan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, karena di sini kalau yang A itu memberikan layanan perencanaan individual, ini termasuk komponen layanan. Cuman perencanaan individual itu biasanya lebih dikhususkan ke karir atau penempatan dan penyaluran peserta didik. Jadi tidak cocok. Nah, karena di sini sebagian dari peserta didiknya itu adalah 50%, berarti sebagian dari peserta didik di kelas tersebut. Maka dari itu yang cocok adalah lebih diutamakan ke yang 50% itu. 50% peserta didik tersebut hendaknya diberikan komponen layanan dasar, yaitu adanya di option D. Layanan dasarnya itu dengan bimbingan klasikal. Kenapa? Karena di sini peserta didiknya adalah 50% dari sebagian kelas. Jadi kalau 50% itu adalah banyak gitu, jadi harus diberikannya bimbingan klasikal. Kalau bimbingan kelompok kurang tepat karena bimbingan kelompok itu hanya mencapai 10-12 orang gitu. Dan satu lagi, belajar efektif sehari-hari ini cocok sesuai dengan masalah peserta didik yang malas belajar. Nomor 4. Dika membanting semua barang-barang yang ada di kamarnya karena kesal kepada ayahnya yang kini telah menikah lagi dengan wanita lain selain ibunya. Dika merasa hidup ini tidak adil. Seiring dengan kejadian itu, hasil belajar Dika menurun sangat drastis, hingga dia terlihat tidak semangat dalam mengikuti semua kegiatan sekolah. Komponen layanan yang cocok untuk masalah Dika adalah A. Layanan responsif. B. Layanan dasar. C. Layanan perencanaan individual. D. Dukungan sistem. E. Konseling individual. Jawabannya adalah ada di option A. Layanan responsif. Option B, C, dan D ini termasuk komponen layanan, tapi kalau option E ini adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik, bukan komponennya ya. Nah, kenapa diberikan layanan responsif? Karena ini adalah masalah yang harus segera ditangani. Kalau misalnya tidak segera ditangani, maka akan berdampak buruk pada perkembangannya Dika. Oleh karena itu, komponen layanan yang cocok adalah memberikan layanan responsif kepada Dika, yaitu bisa berupa konseling individual. Kita lanjut ke nomor 5. Iman, siswa SMA dengan bakat bermain bola dan masuk ke dalam klub sepak bola sebagai perwakilan dari provinsinya. Namun, Iman sering meninggalkan sekolah karena harus latihan pagi dan lokasi latihannya jauh dari tempat tinggal saat ini. Iman merasa bakat dan hobinya sangat tersalurkan dengan baik melalui klub sepak bola tersebut. Hal pertama yang dilakukan Anda sebagai guru BK adalah A. Melakukan konseling individual dengan bertujuan agar Iman mampu mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya. B. Memanggil orang tua siswa dan merekomendasikan Iman untuk segera pindah sekolah. C. Membiarkan Iman untuk fokus mengikuti kegiatan sepak bola karena akan membawa nama baik sekolah. D. Memberikan pilihan antara putus sekolah atau lanjut masuk klub sepak bola. E. Melakukan konferensi kasus dengan pihak pemangku kebijakan di sekolah. Jawabannya adalah ada di option A.
melakukan konseling individual yang bertujuan agar Iman mampu mengambil keputusan yang tepat untuk masa depannya. Karena di sini layanan yang bisa diberikan kepada Iman adalah mengkonselingnya dulu, kemudian melihat keputusannya dari hasil konseling tersebut. Karena dari konseling ini adalah memberdayakan konseli dan membuat konseli dapat mengambil keputusan serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya. Lanjut ke nomor 6, Raisa, siswa kelas 11 IPA 5 yang jarang masuk sekolah. Kondisi ekonomi keluarga yang kurang terpaksa harus membuat Raisa mencari uang untuk biaya hidupnya dengan cara menjadi konektur mobil bus. Raisa sama sekali tidak merasa tertekan dengan kondisinya saat ini. Ia sangat tegar menjalankan kehidupannya. Di sisi lain, kewajibannya sebagai siswa terabaikan. Tugas-tugas tidak dikerjakan. Kehadiran sangat buruk. Apa yang dilakukan Anda sebagai guru BK? A. Memberikan layanan konseling individu. B. Memberikan layanan advokasi. C. Memberikan layanan konseling kelompok. D. Memberikan layanan konsultasi. E. Memberikan layanan mediasi. Jawabannya adalah ada di option A, yaitu memberikan konseling individu. Karena dari masalah Raisa ini, kita harus mengetahui dulu titik masalahnya seperti apa. Kalau kita sudah tahu, kita bisa lanjutkan dengan pemberian layanan advokasi untuk melindungi hak-haknya Raisa dalam belajar, sehingga nanti Raisa bisa tetap melanjutkan sekolahnya dan bisa mencari bantuan ekonomi dari kegiatan lain yang tidak mengganggu kepentingan untuk sekolah. Nomor 7. Konseli mempercayai Anda untuk menjaga semua data dan informasi tentang diri konseli. Suatu ketika, dalam rangka memberikan bantuan kepada konseli, Anda butuh meminta pendapat rekan sejawat guru BK. Sikap Anda dalam rangka menjaga kerahasiaan konseli adalah A. Ceritakan saja masalahnya kepada rekan sejawat dan meminta pendapatnya langsung karena beliau sesama-sama guru BK. B. Meminta izin kepada konseli untuk menceritakan semua hal atau masalahnya kepada rekan sejawat guru BK. C. Menceritakan langsung masalah konseli dengan menginisialkan nama konseli sehingga teman sejawat tidak tahu identitas konseli. D. Meminta konseli untuk menceritakan juga masalahnya secara langsung kepada rekan sejawat guru BK. E. Tetap merahasiakan tanpa meminta pendapat rekan sejawat guru BK. Kalau menurut aku, ini jawabannya ada di option C. Menceritakan langsung masalah konseli dengan menginisialkan nama konseli sehingga teman sejawat tidak tahu identitas konseli. Kalau nomor A ini kurang tepat karena ceritakan saja masalahnya kepada rekan sejawat dan meminta pendapatnya langsung. Ini jelas tidak boleh ya. Yang kedua, meminta izin kepada konseli untuk menceritakan semua hal atau masalahnya kepada rekan sejawat. Ini juga dalam meminta izin itu ada yang perlu kita pertimbangkan. Karena konseli percayanya itu kepada kita gitu. Jadi masa kita langsung meminta izin untuk menceritakan semua hal masalahnya kepada rekan sejawat, kan konseli juga pasti ada keraguan gitu. C. Menceritakan langsung masalahnya kepada masalah konseli dengan menginisialkan nama. Nah, dengan menginisialkan nama ini jadi memungkinkan rekan sejawat kita bersikap netral dan dalam memberikan pendapat itu tidak memihak kepada masalah konseli karena melihat sudut pandang konseli gitu. Tapi melihat sebagai konseli adalah seseorang yang unik, yang benar-benar dia tidak ketahui gitu kan. Nah, oleh karena itu kita bisa menginisialkannya. Jadi nanti bisa membuat konseli itu tidak terbocorkan informasinya, tapi tetap guru BK mendapatkan pendapat dari rekan sejawatnya gitu. Nomor 8, kelas 12 IPA 3 dari 36 peserta didik, 2 orang siswa di kelas adalah siswa terisolir. 10 siswa sering datang terlambat.
5 orang siswa terlihat amat murung di kelas setiap harinya, sedangkan peserta didik lainnya merasa kesulitan untuk menentukan pilihan karir setelah lulus SMA. Layanan apa yang akan diberikan kepada peserta didik kelas 12 IPA 3? A. Memberikan layanan konseling kelompok untuk 2 orang siswa yang terisolir di kelas. B. Memberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik kesehatan mental kepada 5 orang siswa yang murung di kelas. C. Memberikan bimbingan klasikal kepada siswa kelas 12 IPA 3 dengan topik mau kemana setelah lulus SMA. D. Memberikan layanan konseling individu kepada 5 orang siswa yang murung. E. Memberikan layanan konsultasi kepada 2 orang siswa yang terisolir di kelas. Menurut aku jawaban yang tepat ada di option C, yaitu memberikan bimbingan klasikal kepada siswa kelas 12 IPA 3 dengan topik mau kemana setelah lulus SMA. Karena di sini layanan yang tepat diberikan kepada 12 IPA 3 adalah merujuk ke berapa orang kelas 12 IPA 3 yang lebih banyak membutuhkan bimbingan dari guru BK. Kalau misalnya sebagiannya itu merasa kesulitan menentukan pilihan karir, berarti itu adalah 50% atau lebih dari peserta didik 12 IPA 3 yang membutuhkan layanan tersebut. Sehingga layanan yang tepat adalah diberikan layanan dasar berupa bimbingan klasikal dan topiknya itu cocok nih mau kemana setelah lulus SMA gitu. Nah, kalau yang A ini kurang tepat karena konseling kelompok kalau 2 orang itu tidak memenuhi ya. Karena 8 sampai 10 orang kan, sampai 12 orang kalau konseling kelompok itu. Kemudian bimbingan kelompok dengan topik kesehatan mental untuk 5 orang juga. 5 orang ini masih kurang. Terus kalau D ini memberikan konseling individu untuk 5 orang siswa yang murung bisa, tapi ya kurang efektif karena di sini yang diminta adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik kelas 12 IPA 3 gitu, kepada yang seluruhnya gitu kan. Kemudian yang E, memberikan layanan konsultasi pada 2 orang siswa terisolir. Ini tidak keseluruhan kalau cuman yang 2 orang gitu. Sedangkan yang sisanya nggak diberikan layanan dong gitu kan. Nomor 9. Bu Ida adalah seorang guru SD yang akan memberikan materi pelajaran IPA tentang cara mencangkok. Bu Ida mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan baik, termasuk RPP dan media pembelajaran yang sangat interaktif, serta langsung mempraktikkan mencangkok bersama peserta didik. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Ida bertujuan agar peserta didik memperoleh pengalaman dan pemahaman lebih besar, tidak hanya sekedar materi saja. Hal tersebut sesuai dengan teori A. Teori Ausubel, B. Teori Brunner, C. Teori Edgar Dale, D. Teori Xiang-Piaget, E. Teori Skinner. Jawabannya adalah C. Teori Edgar Dale. Karena teori Edgar Dale ini menjelaskan tentang kerucut pengalaman pemahaman peserta didik. Dimana kalau peserta didik dengan diberikan praktik secara langsung seperti sosiodrama atau mempraktikkan langsung praktikum itu akan memberikan pemahaman lebih besar, yaitu sekitar 70-95% gitu. Jadi di sini yang tepat adalah ada di option C, yaitu teori Edgar Dale. Lanjut ke nomor 10. Pak David sedang melakukan penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan metode cooperative learning pada kelas 10 IPA 1 di SMA 2 KS Cilegon. Saat Pak David menerapkan metode tersebut di kelas 10 IPA 1, maka Pak David menilai keefektifan dari metode cooperative learning dalam meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 10 IPA 1. Ternyata masih ada beberapa kekurangan, sehingga harus memperbaikinya pada siklus selanjutnya. Kegiatan tersebut termasuk A. Pengamatan, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Uji coba, E. Refleksi. Jawabannya adalah ada di option E. Refleksi. Karena refleksi ini melihat sejauh mana keefektifan dari metode yang digunakan, dan kalau masih ada kekurangan bisa mengulangnya di siklus berikutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal gitu.
gitu. Karena ada 4 langkah dalam penelitian tindakan kelas, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video selanjutnya.